Terjadinya gempa itu kan pertama awalnya yang 5,6 skala Richter Sian sekitar jam 3 itu rumah-rumah di sini sudah mulai pada retak semua. Nah, pas malamnya jam 2 lewat itu terjadi gempa yang luar biasa dahsyatnya itu. Sehingga memang alhamdulillah warga saya tidak ada yang meninggal karena dia sudah antisipasi memang, tetapi sesungguhnya rumah itu sudah semuanya rata. Gini, pada saat kejadian itu memang tempat ini salah satu tempat yang tidak cepat kita ketahui bahwa ternyata ini cukup parah. Sehingga pada saat itu karena relawan ini dan tim-tim dari PLN sudah sifatnya memang sudah rutinitas kita kalau ada bencana itu langsung mengerahkan teman-teman, entah itu pastinya di posko induknya dulu. Jadi hari itu pas kejadian kita belum langsung tahu bahwa titik-titik mana yang sebenarnya rawan ya. Nah, sehingga dalam perjalanannya, dalam merecovery jaringan, mendistribusi bantuan, baik itu sembako dan lain-lain, kita tidak melihat dulu mana yang huniannya hancur benar ya. Karena kita pastinya tidak mungkin lah di hari awal, kedua, tidak mungkin langsung tahu semua potretnya. Nah, dari salah satu relawan juga yang sempat menginformasikan bahwa ada satu desa, dusun maksudnya, yang memang akses ke sananya kita tidak bisa ke sana. Nah, sehingga di sini salah satu daerah yang lambat untuk kita ketahui dan termasuk salurkan bantuannya. Nah, yang pasti bahwa setelah menjalan mungkin 10 hari ke atas, itu sudah ada datang relawan-relawan yang membantu kita, juga menyusul dengan bantuan-bantuan dari Yayasan, saya kurang tahu pasti ya, inilah rumah yang kami dibantukan, luar biasa, kami sangat bergembira. Jika seandainya tidak ada yang seperti ini, bagaimanalah nasibnya, kasihan orang Palada khususnya, dan Takandean pada umumnya. Luar biasa, dan itu suasananya kan sudah lumpuh total, tidak bisa lagi menyala lampu, terus tidak bisa lagi kita menelpon, orang semua pada menangis karena ya dibilang mungkin ini sudah cobaan yang luar biasa untuk kena kita semua. Dan setelah itu kita hubungi semua memuju kena Majene itu. Namun mungkin 3 hari itu masih kita belum ada sama sentuhan sama sekali karena akses jalan untuk jalan poros menuju Majene itu kan putus, longsor di mana-mana sehingga tidak ada bantuan. Salah satu dari relawan itu yang menginformasikan kepada tim YBM, disitulah turun kita investigasi melihat seperti apa kondisinya, sampailah kepada diwacanakan untuk mungkin diawali dengan diskusi terhadap kondisi lingkungannya, pemerintah setempatnya. Rupanya ini yang dipilih sebagai daerah yang layak untuk dibuatkan hunian tetap.
hunian tetap ini kalau boleh dikatakan tidak ada kendala yang berarti. Ya, memang aksesnya awal pada saat perintisan ini memang akses ke sininya yang sempat terkendala karena memang tidak serta-merta bisa dilalui kendaraan. Ini kenapa saya katakan tidak ada kendala, karena itu tadi dukungan masyarakatnya yang cukup luar biasa, begitupun pemerintahnya setempat, sehingga mobilisasi material dan lain-lain, komunikasi saat seandainya ada hal-hal yang ingin diinformasikan kepada posko induk itu tidak ada kendala yang berarti. Nah, setelah itu juga tim relawan ini yang sangat luar biasa juga membangun komunikasi sehingga terjadi sinergitas yang luar biasa. Ini yang membuat program pembangunan Huntap ini juga jadinya terproses lebih cepat daripada yang direncanakan, seperti itu, Mas. Recycle House ini adalah salah satu bentuk program yang dilakukan oleh YBM PLN dalam rangka membantu para mereka yang terkena bencana. Dan kita mendesain program Recycle House ini dalam rangka membantu yang dengan jangka manfaat yang lebih panjang. Sehingga tidak hanya kita memberikan hunian sementara, tapi YBM PLN membantu dalam bentuk hunian tetap yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka yang panjang. Dan kenapa dinamakan Recycle House? Karena Recycle House ini masyarakat kita ajak bersama-sama, tidak hanya bergotong royong, tapi mereka juga memanfaatkan sisa-sisa bangunan mereka. Jadi dengan demikian itu dapat tidak hanya mengurangi biaya, tapi juga membangun kebersamaan. Jadi di sini kita membantu masyarakat, tapi tidak juga menghilangkan kebersamaan mereka. Membuat suatu program, YBM PLN tidak hanya di awal atau di tengah, tapi kita membuat satu rangkaian program yang diawali dengan program emergensi, itu berupa trauma healing, berupa penanganan kesehatan, kemudian kita bergeser ke namanya program recovery. Di program recovery ini kita membangun rumah, kita memperbaiki musola, kita memperbaiki tempat belajar. Setelah ini berjalan, YBM PLN kembali namanya program kemandirian. Nah, di sini pada hari ini juga kita mencanangkan Desa Takandiang ini menjadi salah satu desa cahaya YBM PLN. Dengan adanya program Desa Cahaya, YBM PLN dengan 5 pilar yang dimilikinya, ada pilar sosial kemanusiaan, kesehatan, dakwah, pendidikan, dan ekonomi, kami akan mendampingi masyarakat untuk menggali potensi apa saja yang ada di desa. Lagi saya mengatakan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya karena sudah membantu. Tapi kalau memang YBM PLN pusat masih berniat untuk membantu kami baik dari bidang pendidikan, terus kesehatan, terutama yang paling kami harapkan adalah ekonomi. Seperti apa itu nanti bisa kami dibantukan terkait masalah ekonomi, karena itulah yang sangat dibutuhkan di sini. Di sini penghasilan tidak menetap, cuman buah-buahan kan cuman 1 bulan, 1 tahun musim. Coklat tidak ada. Jadi kalau biasa orang-orang di sini kalau yang masih bertenaga, ya ke kota cari pekerjaan. Nah, bagaimana orang-orang tua yang sudah lanjut usia, kemudian anak-anak yang ini, karena memang penghasilan tetap tidak menentu di sini.
harapan dari YBM PLN kepada masyarakat, jangan sampai awal dari kenapa titik ini dipilih oleh YBM PLN adalah adanya kerjasama, adanya semangat gotong royong yang dijaga oleh masyarakat. Karena sifatnya YBM PLN adalah sebagai inisiator, kita hanya sebagai membantu bagaimana masyarakat tumbuh kembali dengan kakinya sendiri, dengan usahanya bersama-sama. Kami hanya bentuknya adalah supporting. Harapannya semangat kebersamaan ini jangan sampai hilang, sehingga potensi-potensi yang ada dapat dipicu oleh dana zakat dari para pegawai Muslim YBM PLN, nantinya kemandirian, kesejahteraan dari masyarakat di desa Takaneng ini dapat tumbuh kembali.